Bagi makhluk hidup, alam memiliki peran yang sangat besar dan penting. Bagi kelangsungan hidup, mereka seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Di antara 3 makhluk hidup tersebut, manusia memegang peranan yang sangat penting bagi kelestarian alam. Karena di tangan manusia inilah masa depan alam ini bisa berubah. Apakah alam menjadi rusak atau alam menjadi subur dan terjaga? Jika alam tidak rusak dan habitat yang ada di dalamnya tetap terjaga, maka akan baik pula masa depan manusia di bumi ini. Namun sebaliknya, jika alam rusak dan habitat yang ada di dalamnya habis dan punah, maka manusia harus bersiap-siap untuk menerima dan menanggung musibah yang akan terjadi, seperti longsor, banjir, hingga kekurangan sandang dan pangan. Dari kerusakan tersebut, kaum perempuanlah yang paling merasakan dari dampak tersebut. Contoh kecil saja, jika ketersediaan air sudah berkurang, maka perempuan akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan sebagainya. Sekelompok perempuan di desa Pal 8, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang berada di batas Taman Nasional Kerinci sebelah TNKS, mencoba melakukan usaha penyelamatan alam dan memanfaatkan tanaman di sekitar hutan. Kita jadi merumput di situ. Nah, tempat pembibitan. Iya, di tempat pembibitan itu kan. Nah, di situ kan tempat pembibitan kan ada apa yang mau dibersihkan, sama kita ya kita bersihkan sambil ngulak ngali apa pupuk organik itu kan. Nah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka serta menjaga dan merawat hutan, agar nantinya anak cucu mereka masih dapat menikmati indahnya alam dan memanfaatkan hasilnya. Saya berkegiatan ini. Ini kemarin karena serut ini, pupuk ini belum jadi belum ditanemin apa-apa lagi, nunggu pupuk ini jadi. Rencananya jadi kalau pupuk ini sudah jadi, ini dirumput lagi, mau ditanam lagi sayuran. Kelompok perempuan yang baru memiliki anggota sebanyak 20 orang ini dinamakan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan KPPL Maju Bersama Desa Pal 8 yang diketuai oleh Ibu Rita Wati. Pendek itu yang lebah madu di belakang. Itu karena kita nih memang belum tahu betul apa itu TNKS, apa itu hutan lindung kan, jadi nggak tahu. Nah, ternyata di sana ada hak-hak perempuan, hak mendapatkan informasi, hak mendapatkan komunikasi kan di situ ada. Jadi kami orang 4 itu berpikir, weh berarti ini di hutan TNKS juga ada zona pemanfaatan. Nah itu berarti kan ada ada untuk income, untuk pendapatan perempuan bagi kami itu. Biasanya juga kalau pas seluruhnya itu alhamdulillah lagi tidak ada kegiatan yang lain, ibu-ibunya kan kita seluruhnya. Ya, berempat itu mempunyai ide. Kenapa kita enggak ini membuat kelompok? Nah, kayak gitu. Kan di sini ada manfaat untuk perempuan juga, ada hak untuk berkomunikasi juga. Nah, kayak gitu. Jadi kami tuh berempat itu tadinya tuh mempunyai ide sepakat untuk membuat kelompok.
Aktivitas kelompok perempuan peduli lingkungan ini tidak berjalan sendiri. Mereka banyak mendapat dukungan dan bimbingan di antaranya dari lembaga kajian, advokasi, dan edukasi. Itu apakah memang masih pakai di wilayah atau lahan yang kemarin dipinjam? Kawan yang kita lihat dari peran ibu-ibu, baik itu peran domestik, peran produktif, dan peran komunitas atau sosial. Terus kita ajak ibu-ibu untuk ikut pelatihan. Nah, di pelatihan ketemu dengan beberapa ibu-ibu dari beberapa desa, itu berbagi cerita tentang dampak dari perubahan atau gangguan kawasan. Pada saat itu kita juga mulai membangun kesadaran bahwa perempuan punya hak atas lingkungan hidup dan hutan, termasuk hak untuk memanfaatkan hutan, memanfaatkan hasil hutan. Nah, setelah proses pelatihan, Ibu Rita dan teman-teman itu malah berinisiatif membentuk kelompok. Jadi besok kan rencananya mau dirumput dulu, karena pupuk itu kan sudah jadi itu sekarang tuh. Kalau kemarin tuh kata bongkar itu kan pupuknya belum jadi. Memang sengaja itu dibongkarkan dulu. Udah dirumput nanti Berharap memang ibu-ibu menjadi pemicu untuk kelompok-kelompok perempuan lainnya yang ada di lingkar Taman Nasional Kerinci Seblat. Nah, di lain sisi saya juga membaca hasil penelitian Taman Nasional Kerinci Seblat ini bersama dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Gunung Leuser itu ditetapkan sebagai warisan dunia yang disebut dengan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra. Hasil studi yang dilakukan oleh sebuah lembaga konservasi internasional, IUCN, itu yang publikasikan di tahun 2016 atau 17 menyebutkan dari seluruh dunia yang ada warisan alam, yang hutan menjadi warisan alam dunia, warisan dunia itu baru 5 negara yang sebenarnya menyebutkan di dalam laporan pemerintah atau negara itu menyebutkan kata kunci perempuan. Nah, Indonesia belum. Upaya penyelamatan hutan itu memang perempuan yang memiliki peran yang besar gitu. Nah, jadi sangat banyak studi-studi, penelitian-penelitian melihat bagaimana sih partisipasi perempuan terhadap pengelolaan hutan. Untuk pembinaan kegiatan di lapangan, kelompok perempuan peduli lingkungan ini juga mendapat bimbingan dari Koordinator Bidang Perempuan Perkumpulan LIF yang juga anggota WALHI, Fitri Wulandari, serta Kepala Desa Pal 8 Kecamatan Bermani, Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong. jadi mereka mau seperti ini. Nangkanya yang mati ya, soalnya kecampur. Caranya ini dibuang bayu gitu. Ya buang aja bunganya, Bu. Yang penting nangkanya. Ya, yang penting kan nangkanya. Pak, kecabut itunya kalau cabut itu. Perempuan memiliki 3 peranan penting dalam ketahanan pangan, yaitu yang pertama adalah akses pangan, yang kedua yaitu distribusi pangan atau penyedia pangan, yang ketiga adalah pemanfaatan makanan. Perempuan juga berperan penting terhadap perubahan iklim. Yang pertama, mereka melakukan adaptasi dan mitigasi adaptasi yang mereka lakukan dengan seperti melakukan pembibitan itu dengan tidak menggunakan bibit modern atau bibit-bibit yang
secara yang biasa dilakukan seperti kultur jaringan, tapi mereka melakukan pembibitan itu dengan secara tradisional. Perubahan iklim, perempuan juga melakukan mitigasi seperti yang akan dilakukan ibu-ibu KPPL itu terhadap hutan TNKS. Jadi mereka tidak hanya memanfaatkan hasil dari hutan, tapi mereka juga akan melakukan seperti penyelamatan, atau mereka juga merawat atau melindungi. Mereka juga menjaga hutan yang mereka manfaatkan. Jadi mereka itu memanfaatkan hasil hutan non kayu, bukan hasil hutan kayu. Jadi mereka tidak akan merusak hutan secara global. Kalau diadami, aku pilih tingginya dikasih batu. Plastiknya kemarin kan ratonian, jadi ya mana mau 4 sekamnya 4. Itu kalau satu kan dari 1 4. Kok isi lagi ke polybag. Ibu-ibu KPPL sudah melakukan mitigasi terhadap melalui lebah dengan lebah sangat berpengaruh terhadap pertanian dan perkebunan, seperti lebah sebagai penyerbuk buah-buahan, penyerbuk bunga sebagai untuk penghasil buah. Tawar. Cuma satu lorong ya berarti. Ini. Pemanfaatan yang dilakukan ibu-ibu di hutan yaitu seperti pohon kecombrang, pakis. Jadi yang mereka manfaatkan itu adalah sebagian besar merupakan pangan. Jadi mereka adalah memanfaatkan yang mereka, pengetahuan lokal mereka yang mereka ketahui untuk pangan mereka. Yang aneh jangan. Desa Pardapan ini belum ada kelompok perempuan yang peduli sama lingkungan gitu. Pertama yang buat KPPL yang kelompok KPPL Maju Bersama ini, menurut saya manfaatnya bisa membantu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Pardapan ini. Dengan adanya kelompok KPPL ini bisa membantu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPPL tanpa melalui misalnya ada dana, nggak ada dana, dia bisa menjalankan sesuai dengan kemampuan. Dia nggak harus terpaksa karena dia bekerja dengan sukarela. Kemarin sudah disampaikan juga kepada TNKS gitu ya, berusaha. Namun kita juga tidak bisa memaksa Pak, karena di TNKS itu udah ada wewenangnya gitu. Kita sebagai desa bermohon karena dia wilayahnya di sekitar Desa Pardapan. Jadi masalah untuk diizinkan atau tidak tinggal wewenang orang TNKS tersebut gitu.
Kelompok perempuan peduli lingkungan ini baru terbentuk lebih kurang setahun yang lalu, tetapi sudah mendapat perhatian khusus dan serius dari berbagai elemen, baik itu dari pemerintah daerah, akademisi, aktivis lingkungan hidup, hingga pemerintah pusat dan ilmuwan dari luar negeri yang sudah mulai melakukan penelitian terhadap aktivitas perempuan KPPL Maju Bersama. Udah ada bibit 20 itu kan. Nanti besok ke depannya misalnya mau nanam nangka, cari biji kita Bu. Itu memfokuskan bagaimana perempuan menjadi agen dari konservasi, agen dari pengurusan tanaman obat, lalu agen dari bagaimana perempuan berorganisasi, ada modal sosial dan sebagainya. Dan kebetulan kita juga memperoleh penguatan dari seorang profesor dari Warren Wilson College, North Carolina, Amerika Serikat, yang juga ikut kemarin fieldwork bersama kita di Palapan. Dari para ibu-ibu KPPL di sana yang didukung oleh Ibu Kades ya, dan juga oleh ketuanya Ibu Rita. Jadi kita masih dalam tahap awal pengumpulan identifikasi masalah-masalah, dan kita juga akan ke sana 2 atau 3 kali lagi untuk bersama ibu-ibu di samping mendokumentasikan juga memikirkan apa yang lebih efektif dari potensi-potensi yang dimiliki oleh hutan lindung, di mana ibu-ibu bisa mengakses ya, diperbolehkan dan bisa mengakses untuk mengelola tanaman-tanaman non kayu. Jadi itu sebuah progres atau kemajuan bagi kelompok perempuan yang biasanya dalam pengurusan hutan lindung dan taman nasional itu biasanya perempuan excluded gitu, tidak menjadi bagian yang integral dari pengurusan konservasi. Nah, ini sebuah terobosan baru dan sebuah gerakan baru bagaimana perempuan turut serta melestarikan dan memproduksi, di samping pengetahuan juga memproduksi obat dan sebagainya. Kita diizinkan sama orang TNKS, paling tidaknya ibu-ibu ini memelihara tanaman yang sudah ada di TNKS ini. Inisiatif ibu-ibu mau memanfaatkan potensi hasil hutan bukan kayu di zona pemanfaatan ini bukan melanggar aturan, sebetulnya sangat sesuai dengan aturan. Apalagi barusan ini tanggal 6 Juni 2018 itu keluar peraturan Dirjen KSDAE yang menyebutkan kelompok bunga-bungaan, kelompok daun-daunan tuh termasuk potensi hasil hutan bukan kayu yang boleh dimanfaatkan. Efek di tempat lain kan, wah itu ibu-ibu masih ini kok udah kayaknya apa? Berbagai kendala yang masih dihadapi kelompok perempuan peduli lingkungan ini dalam melakukan kegiatan seperti belum adanya legalitas yang didapat dari unsur terkait, yaitu pihak dari Taman Nasional Kerinci Sebelat TNKS maupun Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Lagi konsepnya kan dia hijau kalau. Makanya kan kalau dia sudah itu busuk tuh jadi buah. Jadi kami jelaskan untuk saat ini kelompok perempuan peduli lingkungan ini memang belum bisa melakukan aktivitas secara resmi di Taman Nasional Kerinci Sebelat. Walaupun memang permohonan dari kelompok ini sudah kita proses. Jadi saat ini kita proses. Sebetulnya bulan April 2018 sudah masuk. Hanya permasalahan kita memang kemarin sedikit ada aturan yang memang belum mengakomodir, terutama tanaman ataupun jenis tanaman yang akan mereka manfaatkan. Mengurangi kolesterol ya. Namun menurut Kepala Seksi Pengelola Taman Nasional PTN Wilayah di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat, Muhammad Zainuddin, legalitas kelompok perempuan peduli lingkungan ini sedang dalam proses
dan diharapkan akan segera terlaksana karena kegiatan para perempuan ini adalah aktivitas perempuan kelima di dunia yang peduli terhadap lingkungan. Setelah menunggu kurang lebih 1 bulan, persisnya bulan Juni 2018 itu sudah ada peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya nomor 6 tahun 2018, dan itu sudah menjadi salah satu regulasi yang menguatkan untuk kerjasama pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat permohonan kelompok perempuan peduli lingkungan ini akan kita proses, dan mungkin nanti apabila sudah diproses dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat, aktivitas selanjutnya kelompok perempuan peduli lingkungan ini mungkin sudah resmi bisa beraktivitas, baik itu budidaya, dalam hal ini tanaman combrang atau unji yang dibilang masyarakat di sini, dan juga pakis. Dan kami sangat senang apabila memang masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional merasakan manfaat dari Taman Nasional itu sendiri. Walaupun kegiatan kelompok perempuan peduli lingkungan ini belum mendapat legalitas, namun kegiatan kaum perempuan di bidang lingkungan ini sudah menampakkan hasilnya. Seperti banyaknya kaum perempuan baik dari luar maupun dari kaum perempuan dari Kecamatan Berbani Ulu Raya yang berkeinginan untuk bergabung dalam kelompok perempuan peduli lingkungan tersebut. Sementara untuk lingkungan yang ada di kecamatan tersebut saat ini masih dalam pembibitan berupa tanaman pelindung, namun bisa dimanfaatkan sebagai kebutuhan pangan masyarakat.